Bertemu lagi dengan saya. Saya tunggu di sini, jadi otomatis pasti sudah pada kenal semua. Saya di sini berdiri sebagai calon ibu penggerak angkatan 9 Kabupaten Mempawah. Di sini akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya yakin di sekolah kita budaya positifnya sudah banyak. Cuma kadang kita nggak sadar bahwa ternyata itu adalah budaya positif yang saya pelajari, gitu kan? Jadi di sini saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi budaya positif di kelas pasti kita punya peraturan kelas ya. Kita pelajari di kelas ada di depan ada tata tertib kelas. Jadi dari peraturan kelas kita nanti akan bikin keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama anak-anak di kelas. Baru nanti kalau sudah ada keyakinan di kelas masing-masing, lingkungannya juga akan menjadi positif. Barulah budaya positif akan terlaksana di sekolah kita. Tujuan saya di sini berdiri di depan sini agar kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama kolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Konsep utama di modul ini, pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma belajar baru? Jadi sekarang kita lagi kurikulum baru ya, apa namanya? Kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Belajar berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi setiap siswa itu memiliki perkembangan yang beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan walaupun saya di satu kelas, saya kelas 5, saya tidak bisa menyamaratakan bahwa kemampuan mereka itu sama. Makanya ada pembelajaran diferensiasi. Terus tujuan belajar kita adalah profil belajar Pancasila. Itu yang diharapkan. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berharap kritis. Oke, disiplin positif. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dipakai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar patuh, ya kan? Dan biasanya cenderung tidak nyaman. Anak-anak kalau kita disiplinkan cenderungnya seperti apa mukanya, kayak cemberut gitu kan? Padahal tujuan kita agar dia disiplin gitu kan? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Mereka bisa bersatu dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri dia, bukan dari orang lain. Misalnya begini, ketika anak datang terlambat, kita marahi, pasti kita tegur kan? Lalu besok mereka dia tidak terlambat lagi. Itu motivasinya bisa jadi itu tidak ekstrinsik. Pertama karena dia takut dimarahi, bukan motivasi dalam dirinya. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi kita mencoba memunculkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak bisa disiplin bukan karena dia takut dihukum. Anak bisa disiplin bukan karena dia takut dimarahi. Jadi berdasarkan kesadaran dia sendiri. Itu yang kita harapkan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia otomatis dimiliki juga oleh anak murid kita. Yang pertama itu bertahan hidup. 2 kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Dan biasanya ketika anak melakukan tindakan pelanggaran, itu karena 5 kebutuhan dasarnya pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Contohnya kasih sayang. Tuh, mayoritas anak-anak kita kebutuhan dasar kasih sayangnya itu kurang. Makanya dia melakukan tindakan pelanggaran. Terus ada juga karena kesenangan. Iseng suka ganggu kawan kan? Suka cair-cair sama temannya. Itu karena kebutuhan dasarnya tentang kesenangan tidak terpenuhi. Makanya ketika anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita harus kaji dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terlengkapi sama beliau, sama anak-anak.
dia. Nah, ini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita biasa motivasinya apa ya? Ibu-ibu punya motivasi apa? Nah, misalnya motivasinya mau belanja, ibu-ibu suka belanja, suka shopping ya. Nah, jadi motivasinya apa? Mau belanja, pengen beli baju baru. Lalu apa tindakannya? Pertama menghemat supaya bisa beli ya. Kan itu tindakan-tindakannya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Nah, ini ada tiga ya yang membuat itu anak-anak memotivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dapat hukuman. Jadi motivasinya ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Dia takut dihukum sama guru, takut dimarahi. Jadi jangan. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak datang tepat waktu supaya dipuji sama gurunya, atau anak mau maju ke depan supaya dipuji sama gurunya. Biasa kalau ada istilah cari muka. Nah, itu kan istilahnya kan? Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang harusnya kita harapkan ada pada diri anak-anak menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia punya sadar dengan tujuannya, saya datang tepat waktu ke sekolah supaya saya bisa belajar dengan baik. Saya mengerjakan PR bukan karena takut kena marah, tapi karena saya pengen belajar. Nah, itu yang harus kita timbulkan di dalam diri anak-anak, walaupun sebenarnya susah sekali. Susah, benar-benar susah. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Terus terang, saya sendiri termasuk orang yang masih melakukan hal ini. Konsep disiplin dengan cara hukuman. Sering ya kita yang menghukum anak ya. Kadang dengan menyampaikan jubit gitu kan, saking geramnya. Tidak nyaman dengan kata-kata, kadang kita marahi, kita bentak. Murid merasa takut. Habis itu kita cenderung memaksa. Kalau udah kita hukum pasti maksa kan? Angkat air, pungut sampah, atau tulis sampai 10 atau 50 kalimat, ya kan, memaksa. Ketika murid seperti ini melakukan kesalahan, dia akan menutupi. Dia akan cenderung, tidak bu, walaupun sebenarnya dia melakukan kesalahan. Bukan saya bu, dia akan melempar kesalahan pada orang lain. Dia tidak akan berani untuk mengakui kesalahannya. Selanjutnya kalau anak sudah dimarahi, apalagi di depan orang, di depan teman-temannya, cenderung dia akan merasa rendah diri. Makanya sebisa mungkin ketika memang anak melakukan kesalahan, kita akan panggil secara personal, tidak di depan teman-temannya. Kita akan komunikasikan penyebabnya apa, gitu kan? Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Nah, ternyata bukan hanya hukuman aja yang ternyata identitas gagal. Penghargaan juga itu adalah suatu konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif. Dia biasanya hanya bersifat jangka pendek, jangka panjang. Selanjutnya merusak hubungan. Ketika seseorang kita berikan penghargaan, orang lain sekelilingnya akan merasa iri. Dan mematikan kreativitas. Anak bernalarnya jadi agak kurang karena selalu mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian. Nah, menghukum dengan sistem ranking. Artinya, yang peringkat paling belakang akan apa? Dia akan stres, akan minder, psikologisnya akan tertekan. Makanya kenapa kita tidak mengadakan sistem rankingan? Merampas hak untuk menghargai dirinya. Selanjutnya, nah ini adalah konsep disiplin yang sukses, yang seharusnya yang diharapkan akan kita terapkan. Menggunakan konsekuensi dan restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan memberikan hukuman. Karena kalau hukuman begini, misalnya dia datang terlambat, oke, dihukum kamu berjemur di yang bendera, itu hukuman. Tapi kalau misalnya konsekuensi atau restitusi, kita akan tanyakan kesepakatannya. Kenapa kamu terlambat? Untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Jadi bukan dari diri kita, tapi dari diri anak itu sendiri. Konsekuensinya penguatannya jangka panjang, akan tetapi dia perlu monitor terus berkelanjutan, menggunakan stimulus dan respon. Murid akan menghormati peraturan.
dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena dia akan misalnya gini, anak buang sampah, maka konsekuensinya buang sampah sembarangan nih. Konsekuensinya apa? Kita suruh pungut sampah itu, nah itu konsekuensinya. Tapi kalau restitusi enggak, ketika dia buang sampah, kita kan kenapa kamu buang sampah sembarangan? Tahu nggak bahwa itu salah? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya tidak akan ulang lagi, saya akan pungut, saya akan jaga kebersihan. Jadi usahakan dorongan itu timbul di dalam diri anak itu sendiri. Jadi kalau restitusi, murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya, bukan dari dorongan kita. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain, serta dia akan semangat untuk memperbaiki diri. Lanjut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan kalau restitusi, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita hukum. Kenapa? Karena menurut penelitian, ketika anak melakukan kesalahan lalu kita hukum, dia akan merasa impas. Kesalahan saya sudah selesai, sudah impas, karena saya sudah dihukum. Nah, tapi kalau dia belajar dari kesalahan dia, kamu melakukan kesalahan apa? Tahu nggak salahnya di mana? Dan dia akan belajar dari kesalahan itu. Dia akan memperbaiki hubungan. Restitusi bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi gini, kita menghukum anak bukan sesuai dengan mau kita, tapi kita tawarkan, kamu punya solusi apa? Kesepakatan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus cari solusi. Bukan kamu salah, bukan mencari siapa yang salah, tapi dia mencari solusi. Nah, yang sebutkan saya tadi, mencari kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi. Anak-anak seperti tadi kurang kasih sayang. Nah, perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, anak tidak mengerjakan PR. Biasa kalau anak tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan? Ibu-ibu, kalau di kelas ada anak yang tidak mengerjakan PR, marah ya? Marah. Jadi itu sudah termasuk hukuman. Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang membentak tinggi, itu adalah proses hukuman namanya. Kalau konsekuensi, pernah nggak ibu-ibu melakukan konsekuensi pada anak yang tidak mengerjakan PR? Contohnya, nggak usah istirahat, kerjakan PR sekarang. Ya, lipat ganda, itu konsekuensi. Lain halnya dengan restitusi. Coba restitusi kita tanyain, kenapa kamu tidak kerjakan PR? Ada kendala apa kamu sampai kerjakan PR? Biasanya kita cerita, saya lupa bu, bayangkan main. Nah, nanti kita jelaskan, tahu nggak bahwa kamu sudah melakukan kesalahan? Nanti dia akan bilang, ya bu, salah, maaf. Jadi sebenarnya kalau kita membuka, ya, begitulah anak gitu kan. Istilahnya begini, sebuah batu akan menyakitkan tetesnya sedikit demi sedikit, melelahkan cekung. Nah, jadi segala sesuatu kita harus konsisten. Tidak bisa dengan sekaligus dengan air bah, lalu batu itu kan menggolong, enggak. Tapi dengan kita sedikit, yang penting kita rajin dan konsisten. Jadi suatu saat pasti anak akan berubah. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah 5 posisi kita sebagai guru. Kita sebagai guru pernah nggak menempatkan diri sebagai penghukum? Sering. Ya, sering penghukum. Memberi rasa bersalah. Sering juga. Ya, menurut saya ya. Sebagai teman. Ada, jarang tapi ya. Masalahnya anak kadang kalau kita bersikap sebagai teman, dia agak kadang dia agak menunjang sedikit gitu kan. Nah, kita harus bisa mengontrol, memberi batasan juga kepada anak. Pemantau, sering ya kalau lihat anak melakukan kesalahan, kita langsung maka kita langsung ke situ ya, tahu bahwa anak itu melakukan salah. Itu sebagai pemantau. Seharusnya dan diharapkan kita akan bersikap sebagai manajer. Walaupun kita mungkin salah, yang menjadi manajer kita kan kepala sekolah ya, tapi kita sebagai guru juga harus bisa menjadi manajer terhadap murid-murid kita.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, istilahnya manajer memanggil anak buahnya, panggil secara personal, kita ngomong berdua. Kamu tahu salahnya di mana, kamu ada kekurangan apa, cari solusi sama-sama. Jadi sebagai manajer kita tidak memberi hukuman, tidak juga memberi rasa bersalah, tidak juga menjadi teman atau pemantau, tapi kita mendiskusikan cara mencari solusinya bagaimana. Itu yang diharapkan kita menjadi manajer. Contoh penerapannya, nah sebagai penghukum, ketika anak upacara bendera, setiap Senin ya kita upacara nggak pakai topi, kita semua apa yang nggak pakai topi? Berdiri di depan. Nah itu berarti posisi kita sebagai penghukum nih, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Kadang kita suka ngomongin anak secara personal kan, kamu ini udah berapa kali kan dikasih tahu kok udah dengar, biasa gitu ya. Nah itu namanya membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, jarang sih kalau kita nggak anak melakukan kesalahan kalau kita jadi teman, enggak ya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga, enggak, rasanya enggak. Kita nggak pernah jadi teman ketika anak melakukan kesalahan. Lalu pemantau, udah melanggar, udah aturannya sekolahnya apa, biasa kita nanya gitu kan. Nah ini diharapkan kita ada sebagai manajer. Tuh, tahu nggak kesalahan kamu apa? Nggak pakai topi bu, nanti kan. Terus cara perbaikinya gimana? Nanti saya akan bawa topi lah bu, dan lupa lagi, kan gitu ya. Lalu sekarang mau dihukum apa? Nah kita tawarin kayak gitu. Nah jadi bukan karena kita yang menyebutkan hukuman. Nanti ketika kita yang menyebutkan hukuman, karena akan merasa terpaksa, sakit hati, ada kecewa, berbeda dengan istilahnya kesepakatan. Keyakinan kelas, di kelas udah, saya yakin ibu semua udah punya keyakinan kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas itu kita membangun kesepakatan sama anak-anak, pengennya di kelas kayak gimana. Itu ada contoh kesepakatan kelas yang saya buat. Jadi anak menjaga kebersihan kelas, menyimpan barang pada raknya, kalau udah baca buku, susun lagi, walaupun sekadar suka terpiaran kemana-mana lagi, ditangkap bukunya. Cuman setidaknya kalau ada kesepakatan kelas, nanti kita ingatkan, ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita gimana? Kalau baca buku simpannya kayak gimana, gitu kan? Jaga kebersihan kelas juga, walaupun kadang capek kita sebagai guru ya, rasanya mengingatkan anak menjaga kebersihan, tapi tetap juga gitu kan? Saling tolong menolong, menghargai. Kan kita lagi anti bully nih. Nah, ada program anti bully. Nah, itu nanti kelas kita saling menghargai, saling sayang menyayangi. Selanjutnya adalah tentang komunikasi. Jadi ketika anak punya masalah, kalau saya bukan cuma masalah di sekolah, tapi ketika anak punya masalah di rumah, dia boleh mengkomunikasikan dengan saya sebagai guru. Tapi ketika dia punya masalah di sekolah, tidak boleh mengkomunikasikan dengan orang tua di rumah. Itu yang saya terapkan kepada anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa dengar, gitu kan. Jadi kalau punya masalah, komunikasikan dengan guru, jangan ngomong di luar. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan biasanya pengalaman saya sendiri, saya langsung loncat ke tahap yang kedua. 1 dan 3 tidak saya lewati. Hanya validasi tindakan yang salah. Benar nggak Ibu? Pernah nggak merasakan gitu? Kalau ya kita tahapannya menstabilkan identitas, artinya kita menguatkan dulu anak. Walaupun kita tahu dia salah gitu kan. Karena ketika dia salah, kita tahu bahwa dia punya kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Jadi kita sebagai orang dewasa harus paham kenapa dia berbuat salah. Menstabilkan identitas. Tapi biasanya kita nggak seperti itu. Kita langsung loncat ke validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita bilangnya gini, tidak apa-apa, wajar manusia berbuat salah. Ibu juga kadang berbuat salah. Jadi anak akan merasa, oh iya. Jadi hatinya itu terbuka dengan kita, gitu. Tidak, istilah gini, hati itu tidak mengkerut. Kalau kita bentak, kita marah, dia langsung down, hatinya langsung mengeras hatinya. Jadi begitu kita masukkan kata-kata omongan pun akan percuma, gitu kan. Tapi jika kita lembutkan dulu hatinya, insya Allah dia akan terima apa yang kita kasih tahu. Kamu tahu
lupa lagi besok kan, seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita menguatkan dulu karakter dia, menguatkan dulu identitas dia. Selanjutnya, nah ini yang sering kita lakukan, validasi tindakan yang salah. Kita langsung aja tahu, kamu datang CKPR, kamu datang terlambat. Nah, hanya validasi tindakan yang salah. Itu kayaknya saya nggak perlu jelaskan tentang validasi tindakan yang salah, karena itu sudah sering kita lakukan, ya kan? Tapi sebenarnya di sini juga harus kita pahami kenapa anak melakukan kesalahan. Nah, ini juga tidak pernah saya lakukan, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Kamu tahu bahwa yang kamu lakukan salah, anak akan bilang, ya Bu, maaf saya salah. Ya. Keyakinan apa atau aturan apa yang sudah kamu langgar? Tahu salah, mau nggak kamu memperbaiki? Kalau tidak perbaiki, tahu nggak kamu nanti besarnya jadi apa? Atau kamu nanti besar mau jadi apa? Ini menanyakan keyakinan. Jadi kita buka pola pikir mereka ke depannya nanti bagaimana kalau mereka akan terus seperti itu. Nah, terima kasih. Sudah habis slide-nya. Tapi sekarang saya mau diskusi. Masih merenung ke depan ya ibu-ibu ya. Masih asik baca ya. Kira-kira bisa nggak kita terapkan segitiga restitusi? Insya ya. Walaupun kadang kita terus terang saya sendiri kalau ngadapin anak masnya ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap anak. Saya nggak bisa kalau nggak ada. Ini yang satu dia mau di atas, yang satu nih dulu yang paling banyak kakak. Ya, memang kalau menurut pengamatan itu kan kayak Charles pasti ada 5 kebutuhan dasarnya dia. Tapi 5 kebutuhan dasarnya lihat lingkungannya. Mungkin rasa kasih sayang dan tidak diterima itu jadi, atau mungkin jadi kesenangan dia gitu kan? Lingkungan dia. Jadi kita balik ke 5 dasar lagi itu kan, 5 dasar kebutuhan setiap orang. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi kita juga punya itu 5 kebutuhan dasar. Saya mau menghamba kayak rendah dengan dia tuh kayak supaya dia mau dulu gitu ya, masih keras hati ini tidak bisa terima gitu bang. Kadang gitu. Ya kalau di guru penggerak itu menghamba pada murid. Iya. Masih belum bisa menghamba dengan dia. Sebenarnya bukan menghamba berarti kita nih. Iya. Duduk sama dia bukan. Tapi kita melihat pola belajarnya bagaimana sih. Nah, jadi kita ikutin. Misalnya kan sekarang kan anak-anak lebih ke digitalisasi. Anak lebih senangnya belajar menggunakan gadget ya, kelas 6 kan. Nah, jadi kita harus ikutin tuh pola dia belajar seperti itu. Kita nggak bisa seperti zaman kita sekolah hanya cukup dengan buku, dengarkan guru, udah oke gitu kan, udah masuk ke otak kita. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa, karena anak-anak kita memang namanya generasi Z. Dia lahir, tumbuh dan kembangnya itu udah zaman digital. Jadi kita tidak bisa mengikutkan harus sama dengan kita, nggak bisa. Ya istilahnya begitu, lahirnya udah cetek, upload, kan? Anak saya terutama umur 4 tahun, namanya megang HP, download game, buka YouTube, itu udah lihat. Kita yang tua kan kalah gitu kan. Jadi kita harus bisa mengikuti perubahan dan zaman, harus dinamis. Nah, balik lagi tentang ke anak yang melakukan tindakan pelanggaran. Kenali dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sama dia. Dan memang kalau untuk melakukan budaya positif, kita harus kerjasama bukan cuma di lingkungan sekolah, tapi orang tua juga perlu kita panggil, kita komunikasikan bahwa budaya positif itu perlu diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Karena percuma kita sebenarnya menerapkan di sekolah, kalau di rumah tidak ada penerapan. Selama saya pegang kelas 6 baru ini, saya tidak bisa mengendalikan anak. Udah, kita nih saya belajar tadi pakai karena mereka generasi Z tidak bisa pakai gadget. Jangan kayak tapi ketika yang lain asik belajar, yang lain ikut arahan kita sendiri, stop ditontonnya. Aku nak mentaskan hati. Yang lain asik nih, ikut arahan kita. Jangan yang lain. Stop ya. Sampai begini yang di sini yang kamu mau angkat atau salah dapat sinyal. Tapi saya tidak usah emosi terus dengan dia, kena korban yang lain nih, saya marah, otomatis bilang bu ya, karena ajaran yang lain kan tak masuk lagi ajarannya kan, jadi agar saya anggap dia tak ada. Dia mau begini, dia mau bukti balik, saya kan tak ada. Kadang
Kalau anak yang seperti itu, bagaimana kita menerapkan tadi yang tidak boleh marahkan anak di depan kawannya. Ketika kita marahkan anak di depan teman-temannya, dia merasa gimana tadi itu, kan? Kalau yang merasa itu boleh, macam mana kita tidak marah? Karena kita nunggu dia ke sana, berbisik-bisik atau dikasih perlahan. Tuh. Kita istirahat, kan sepakat bersepakat dengan istirahat, sampai sama ibu semua ya, tiba-tiba saya ambil dia kabur. Enggak manggil, kau sini HP kau sini ngapain? Sediakan semua HP kan, yang pertama nih mungkin enggak sediakan. Saya enggak ada kedua, mau ngapa HP ku enggak disita, pada saya salty kan? Mau ngapa yang lain HP-nya diambil, saya tidak diam enggak ngambil. Kali kedua, ibu HP ku. Udah cuek. Dan cuek enggak mau negur dia kan, selalu menarik parah kan? Begitu istilah kedua, HP serahkan dengan ibu, bilang kan? Istilah kedua ini yang lagi HP ya? Kasih yang lain semua pun HP ibu. Mau berarti mau dicuekin muda nih ya? Jadi sebelum cari perhatian gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin ya kebutuhan dasar dia untuk dikasih sayang dan diterima. Iya Pak, dia tuh mau ini. Kali ini ya, cuma itu kayak kita tuh momen sama dia, lalu dia tuh respon sama kita. Nanti tuh cuekin dia. Udah kasih kamu kabur mau kemana? Intinya kalau kita menghadapi anak seperti itu, diladen salah, tak diladen salah, nanti guru yang stres. Betul, benar. Kalau ini yang dapat poin yang kayak gitu. Iya, memang. Selama Tak ada pegang respon. pasang. Saya selama ini ya, semenjak edukasi bola kemarin, itu yang buat yang puncaknya saya jengkel. Ke masalah yang lain sudah lah. Masih saya masih ada tolerannya, rasanya untuk mau baik dengan dia, mau melakukan. Itulah yang untuk kita kehilangan bola. Kok Pak saya itu sampai mempas-mempaskan itu segala dia enak-enak dia ketawa begini. Tidak ada salah. Itulah yang menyuruh aku sampai hari ini. Sekali besoknya bola itu kan ketemu, panggil dia, bilang anak-anak bola itu udah dengan dia, udah kembali bola ke sekolah, dia kan panggil, tapi dah naik darah tuh panggil dia tuh, langsung ku diambak rambutnya, ku tanya kemana pada dapat bola tuh, minta kan minta balik ngajar katanya, naruh kunci ke depan ke bawah. Oh udah lama minta ikan udah lama. Sekarang coba dijawab. Guru yang mana lah yang sama dengan Nabi artinya mau menghadapi murid masih nak ramah-ramah, masih nak kita kasihani kayak itu, kasihnya sudah bukan baru sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya sampai hari ini masih susah kan? Waktu dia kelas 5, ada kan saya seminggu masuk seminggu masih bisa menggalikannya. Gitu di kelas 6, rujaknya luar biasa. Makanya kemarin waktu ada tentang itu yang minta maaf, kita bukan merendahkan aturan, kenapa? Bukan tidak peduli dakwah, memang tidak merespon yang dijelaskan Ibu Irma itu. Karena memang untuk tidak tahu sekolah lain ya, mungkin ada dengan sekolah kita nih bah, tidak dengan anak dengan semua murid sih yang satu itu yang parah, yang lain kita nih tiap tahun ya ada dapat murid seperti itu yang parahnya parah. Iya. Kalau aku pribadi ya dengan murid ini, dia bodoh, nakal, kalau dia ditegur tidak melawan, senang aku dengan dia tidak pandai baca, tidak pandai apa, tidak tahu yang lain. Saya pribadi lah. Nah, yang penting kalau saya tidak melawan, nakal dia kita marah gitu, walaupun kita negurnya dengan cara yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi kok memang cara ini dah. Kalau memang besok ada ujian, memang sudah tak bayar 3 juta, lulus kan ya? Minta langsung sedikit, tidak ada yang dapat kasih 2.000 biar sisanya saya mendapatkan. Biar kita nyaman, kita ini kan satu dia anak yang menolak, tidak kita jangan mengambil lah kan kalau baris tino. Lasnya dia itu. Dia dulu kalau ada begitu tenang kan? Nah. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau bahas masalah ini masalah anak yang seperti itulah cara solusinya itu gimana? Dan memang harusnya kan orang tua itu berperan. Iya. Tapi ternyata orang tuanya kan membela anaknya. Dibela anak dia preparasi kemarin dia buat sayur, nah itu kan
pokoknya bawa dia nasi. Kalau anak sih Lain kita kan kalau orang tua coba anak kita seperti itu. Sudah dengar berita atau dengar anakmu sekolah begini, mencuri lagi, aku biar anakku yang gitu tuh. Malu dah kita mau tanya. Malu, tidak kepelasan dia. Iya, waktu itu kasus curi nggak ya, Bu ya? Kasus curi bola itu. Kan kalau disebut sama bukan Jawa, itu tidak kena datang ke Iya. Tidak, dia habis curi ikan, dia kan pakai jam baru. Jadi kutek-kutek. Pakai jam baru kau, jam bukan nilainya. Tak main kau namanya. Nah, anak itu mengalir. Tak main kau namanya. Nah, hari aku nyajak memang ada mulai kuat. Dia memang nak kali gimana lalu yang matakan yang lalu. Nah, kan ada pasal. Tapi kan itu, yang HP ingat kasus HP ingat. HP yang sampai itu, HP dilemparkannya. Yang kedua beda ada semuanya. Iya, itu bisa yang dipinjam sampai di mana lagi CCTV. Aku pas ini ada kan Saya gunana. Yang pinjam deh, yang pinjam beda. Kalau akhirnya HP saya kita. Ya, kalau Akhirnya ada bom keluarkan video kok kita nggak mau ngakuinya nanti. Kalau dia terus bisa dilihat dia tidak jadi sifat dia itu tidak bisa kita nebulkannya. Apa yang makan atau udah turun, nah bisa kita lihat kayak mana tuh. Nanti dia dari sononya gitu ya. Kalau apa sejarah dia itu kan ada Turunannya. kenapa Ada di mata enggak sama ini. mama ngomong buat diri dan kita orang itu juga saya pakai sal pakai ikat merah pakai mandau untuk pak pendeta agak beda sedikit ya jadi tetanggaku ada hilang di tempat penyelenggaraan juga tak ada sisa sebelah mana sih yang itu anaknya yang itu gara-gara duluan itu Dharma itu kalau memang Dharma kan di sebelah air Dharma di selain lagi pada mana datang hilang lagi Nah, itulah Dia memang menerapkan budaya positif tidak bisa diterapkan hanya di sekolah aja. Tetap harus lingkungan keluarga ikut mendukung. Karena di sekolah hanya berapa jam ya kan? Pagi jam 11 mereka udah pulang, mayoritas waktu mereka habisnya di rumah. Tapi malah kan kalau di sekolah ini terkontrol mereka. Kalau di rumah entah apa dia kan curi ke di hutan orang kan di sekolah kelihatan kan kita ya pasti. Setidaknya ada juga yang ditakutin lah. Iya. Karena kalau di rumah tuh kayak mungkin kurang gitu. di rumah malah orang tuanya ada yang menganjurkan anaknya Jadi malah coba kau ke sana ada nggak dapat durian satu yang dengar bahasa orang sampai bahasa kasihan nggak kalian sama orang tua kalian? kapan nggak tahu durian satu Jam berapa orang tua kalian bangun? Jam 3. Untuk apa mereka potong? Cari makan, cari jajan, cari belanja. Supaya kau bisa sekolah pulang di sana. Kau bisa sekolah, bisa jajan di sekolah. Tapi kau punya kasihan nggak sama orang tua kau? Kalau kau datang ke sekolah, disuruh sekolah, suruh belajar. Terus kau ke sekolah hanya buat onar, nakal, dapat nggak ilmu? Enggak bu. Jam berapa mak kau dimotong? Jam 3. Kalau saya nyampe jam 3 bu. Kau begini, kasihan nggak dengan mama kau? Kasihan bu. Perhatikan, mama kau pergi memotong tuh pakai baju bagus nggak? Nggak bu, pakai baju jelek-jelek. Kau ke sekolah ke mana? Rapi bu, diberikan pakai baju. Kasihan nggak kau sama orang tua? Kasihan. Duduk sini bu, duduk sesaat harus bisa. Saat bisa. Duduk ya bu. Sekali
Sebentar ya kan betul. Bahkan si Sapi itu sampai nangis. Nangis kenapa? Mamanya nyari sampai ke rumah tuh kan. Gak ada sampai sini. Kasian gak dengan anak kau berhege-hege jalan. Mamanya kan sebelum. Kasian bu. Kasian kalau kau main kemana berkabar. Nangis lagi. Aku sebenarnya udah berkabar. Cuma orang nyari kamu ngabarkan dia bahwa dia ada di situ. Nangis kan Kristen. Dengan paslah nasihat semua. Si Carlos ini sedih mukanya Linda. Kayak kak itu udah lah. Dan kalau kita ada posisi itu. Ya satu kelas dengan kantor. Gimana? Dari yang itu. Aduh. Dan itulah dinamika kita sebagai guru ya. Yang melawan. Setiap kelas pasti punya idolanya masing-masing. Termasuk saya gitu kan Rio. Tawa-tawa yang dia bilang. Ada tuh mereka seperti itu. Kalau dengan saya enggak. Enggak tahu juga sih ya kadang-kadang. Aku balik aku bilang makanya dalam konsep Ini itu kan semangat aku ngajar Romi kok gaya beda ya. Kita dulu udah down dulu untuk lihat di belakang gitu kan. Itu dia ada kalau bahagianya saya. dewasa jelasnya. Tapi sebagai pendidik kabarnya gitu ya. Sebagai pendidik kabarnya gitu ya. Kita tadi belum bisa jawab. Benar. Saya sendiri gitu kan. Saya pun belum bisa. Apa manusiawi kita tuh masih lebih besar gitu kan daripada profesional. Belajar kan? Sekejap ya. Belajar sekejap. Saya tidak akan marah dengan dia mau apa kasihani dia. Tapi begitu tingkahnya melebihi karena tadi melunjak, emosi saya lebih naik lagi. Ibaratnya tadi Pak Mas kayak di download ya. Itu juga sudah langsung terus. Ya, lanjut. Cara itu kayak terapi sahabat kita gitu ya. Belajar kita sebenarnya sama makanya gimana. Biasanya tanya Jadi dikasih pelajaran. Iya. Tapi Verona kalau lingkungannya sama itu makanya khawatir saya ditinggal di kampung kemarin dia sekolah apa itu sekolah apa Ya datang aja terus gitu kan kita. sakit pasti sakit kan Balik kan dia pakai kayaknya. Nah ya pasti anak itu hampir bisa dibilang 90% tuh lingkungan keluarga terutama lingkungan itu membantu dia gitu kan. Sementara kita sekolah nih hanya bisa mengarahkan, meluruskan walaupun sebenarnya dia udah punya karakter sendiri gitu kan. Jadi kita nih hanya berusaha meluruskan apa yang lebih baik gitu. Anak bingung. Di sini kita membutuhkan yang baik. Di Benar mana? anak kuliah gitu kan. Kasih kau mengaku penting aku masih makan. Nah itulah pentingnya komunikasi sekolah dengan orang tua. Jadi kita usahakan secara konsisten rutin menghubungi orang tua, orang tua, berhubungan orang tua. Jadi di situ kita tugas kita bukan cuma mendidik anak, tapi kita pun mendidik orang tua juga. Jadi kita kasih pemahaman sama orang tua bahwa harusnya seperti ini loh ngurus anak, gitu kan. Jadi dia pun ikut merasakan pendidikan juga. Karena menurut pengamatan saya lah ya, maaf nih ya, mayoritas di sini agaknya pendidikannya kurang gitu kan. Waktu mereka habisnya hanya untuk ke kebun, ke sawah gitu kan. Sehingga untuk pendidikan mereka asal sekolah dia udah senang gitu kan. Malah mungkin kalau anak di sekolah dia senang gitu kan. Jadi dari di rumah gitu kan. Nah, jadi kalau bisa tuh kita juga memberikan pendidikan kepada orang tua gitu kan. Bahwa seperti ini loh menghadapi anak. tembak nama kakeknya tembak Oh namanya Iya, Linda. bawahnya sih sama ya namanya beda-beda kan apalagi ada suami istri, laki-laki udah pasti imamnya kan. mamanya itu Iya. Nah, kalau sebentar ya, yang
barang. Jadi seru kita bahas Charles sih ya. Jangan kan si Charles ya. Kita aja sebagai orang tua, sebagai guru, contohnya saya pada itu kemarin kan sampai sebut di halaman kan. Kadang kita di rumah Ya itu pergaulan. udah main HP, orang bebas tidak ada. Yang ada otaknya seperti beli game, kayaknya apa? Ya. Karena memang anak itu seperti itu. Mereka itu kan audio visual ya. Mereka sebenarnya ada suara, ada gambar. Nah, nggak bisa kita cuma kasih tahu ini. Nah, nggak bisa. Terus anak juga kalau main game gunakan kesepakatan. Nah, selain kesepakatan kelas, kita dengan anak juga bisa gunakan kesepakatan. Misalnya gini, kamu boleh main game, tapi dengan aturan gitu. Atau misalnya kamu kerjakan PR dulu baru bisa main game. Nah, itu jadi harus ada kesepakatan. Nggak bisa kita walaupun sebenarnya saya sendiri kalau saya lagi kerja modalkan HP sama anak supaya kita bisa kerja. Nah, biar tak rewel ke kita gitu, kita bisa asik kerja, bisa fokus kerja. Yaitu korbannya jadi anak. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita fokusnya ke anak. Kita alihkan perhatiannya dari HP. Pindah tuh mau aja saja mau kejar PDP tidak hanya kejar dari tadi. Nah, kita sudah mau selesai. Sekarang dipindah selesai. Sama barang jadinya. Nah, selesaikan dulu. Kan memang udah selesai tadi karena masih bahas jalan. Ya, tapi memang perlu sekali-sekali kita sering kayak ini kan. Walaupun secara itu dia bukan dia itulah dia tetapi menyebarkan mulut dia tapi syukur-syukur gak sih dengan Tapi itu seru kan? ya kita ngomongkan dia di karena Keluar kan? ya Apa yang saya coba? Saya puji-puji coba. baik Ya datang. Tapi seru kan? Coba ada cara Ini kan jadinya pas dia satu-satu dia terus sama. sampai emosinya aku dengan ini jangan membuat dia alasan dia tidak ketemu ada kayak gitu ngomong itu sebenarnya. Iya sih. Saya sebenarnya kok dapur kadang tapi tidak tiap hari sih apa aku datang yang biasa di situ itu sering kadang aku kok dah teringat dengan kita bahasa akulah pribadi yang ngomong dengan anak-anak kadang bisa ada juga rasanya aku rasa bersalah juga rasanya kan tapi ketika kita hadapi anak lagi main besok ada adik ada ngomongan yang enggak sebenarnya kita ucapkan dengan anak tidak pantas Itu sesuatu yang ya, itu memang wajar. Ketika kita anak melakukan kesalahan secara refleks pasti kita marah kan, pasti kan. Tapi begitu kita pulang kita merenungi tadi namanya gitu ya harusnya kan nggak boleh. nggak boleh Itu memang sesuatu yang manusiawi buat. Jadi cuman ya itu nanti kapan-kapan kita coba sabar kayak gitu. Dan walaupun sebenarnya emosi tetap lah. ada yang pada budak bu atau budak di jalan yang biasa mengerti Iya, ada itu. aku bayangkan aku pernah ya ngajak ke Guseng dulu tahun berapa tapi aku akan datang menutupi budak kejar di rumahnya ya aku ke masuk ke kolam orang tuanya ngalah kita rumah ini dengan buat emosi rumah aku kamu udah agak gila aku ini nak lihat kita dalam motor barang terlalu gila bah pas sekolah pada mahal coba lah sekarang kan panik di laptop gunung dulu kan orang tuh memang dia Mako tama tak kira mo nak benya kujak bawa tak manggala. Sampai juga tidak pada sana itu benar. Aku benar. Dia itu benar. Namanya. Dan kita sekolah orang tua. Kalau zaman dulu kan ketika kita ngasih hubungan sama anak, orang tua dukung kita. Tapi kalau sekarang kita keras sama anak, orang tua dukung anak. Jadi serba salah. Kadang beredar video-video di TikTok suka ada gini, bapak ibu guru kalau di sekolah mau anak pintar mau anak bodoh terserah. Yang penting ibu guru ngajar. Anak mau pintar mau bodoh terserah. Anak mau kurang ajar mau nakal terserah. Daripada ibu ngasih tahu nanti ibu diterbel. Cara ini dipakai
tanggung jawab ibu ngajar aja udah selesai. Tapi sebenarnya sebagai pendidik nggak boleh kayak gitu ya. Boleh makan. Kalau di SD kita nih, kalau ada kejadian-kejadian itu aku langsung sama orang tua. Macam kemarin bapak si dia mau panggil, apa kuat, air. Anak tunang kamu kataku nengok dia. Dah 2 kali dulu, pula panggil kita. Kataku nengok dia. Nanti bakal lagi kita sampai keluar. Masalah bu, panggung bu katanya. Bila pun ikan kan yang bendera tuh, bakal ada pun. Kalau anak tuh bapaknya bagus kok mau bila gitu. Mama dia bilang mamanya agak lain dia. Aku nggak percaya dengan hasil kemarin, karena dia sampai memotong babon. Itu, muncul juga. Habis itu dia benar motong babi itu seminggu kemudian motong lagi ayam tuh di kaki Injak dan tak pada jerak, Contoh nih ya, kemarin disuruh nyata, kawannya nyata, dia keluar main nanti. Ketika kawannya ngapus, dia masuk. Aku mau dihapus. Mana aku katakan kok? Bunyi kan? Kata dia. Langsung aku pergi ke orang tua yang tua. Orang tua anaknya jatuh. Kono, Chris. Kan pergi mamanya waktu itu ngicip ya nah. Kataku nengok dia. Tapi begini gini dia nengok mamanya dulu. Tapi dia rasa aku bacok rasanya banget. Nah, Ina. Makanya aku Ina sebenarnya. 2 tahun yang luar biasa. Iya, ada lupa. Dan sempat di mana dia? Dia ini ketahuan bandel ini kalau mencuri itu lah, udah mulai ketahuan curi kan. Itulah dia jual kue cabus berapa 10.000. Kemana kue-kue ini kan dia di peluknya kue cabus. Enggak mau kita belum tahu dia mencuri itu. Ada barang-barang terkadang kan betul rasanya kemana barang ini? Pokoknya ada berapa kali dia masuk ke kantor tuh, bola tuh yang baru Tuhan tunjukkan. Tapi kita jadi jalan sampai besok pagi pun tak akan selesai. Jadi udah belum selesai ya. Oke, terima kasih atas perhatian ibu semua. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang berguna, lebih baik lagi semakin hari dan agak berkuranglah nakal-nakalnya ya. Karena kalau nakal-anak pasti tetap ada gitu kan. Jadi saya ucapkan selamat siang. Terima kasih ibu. Selamat pagi anak. Belajar. Kita berdoa dulu pakai lagu ya, biasa ya. Pak.
Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling menolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling menolong dan sayang dengan teman. Jadi ingat ya, tidak boleh ejek-ejekan. Selanjutnya, kita mau bikin kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh kalian lakukan. Jadi harus dilakukan dan aturan yang tidak boleh kalian lakukan. Kalian pengennya kelas seperti apa? Bersih. Jadi ibu minta setiap anak menuliskan satu keinginannya di kertas. Satu keinginannya di kertas. Ini mobil bukan kelas, kamu mau. Kesepakatan aturan yang akan kita laksanakan di kelas ini, ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Keluarkan kertas lembar, tidak perlu kasih nama. Jangan kasih nama, hanya tuliskan kesepakatannya apa. Kalian misalnya pengen apa di kelas? Belajar dengan senang, misalnya. Apalagi? Apa aja boleh? Ya, yang bilangkan cuma kertas lembar. Gunakan bahasa Indonesia, bukan lojek. Gunakan bahasa Indonesia. Apalagi kita lagi belajar bahasa Indonesia. Tuliskan satu kesepakatan yang ingin kalian lakukan di kelas. Boleh apa saja. Apa yang kalian inginkan di kelas ini? Kalian pengennya kelas seperti apa? Dengan teman harus bagaimana kelas? Kalian pengennya teman kamu seperti apa? Kalian pengennya guru seperti apa di kelas ini? Kalian pengennya ketika mengajar guru seperti apa? Silakan tulis. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Kita akan bacakan sama-sama. Kesepakatan kelas kita. Kalau sudah ada kesepakatan, berarti harus ditaati. Yang sudah silakan kumpulkan. Tidak perlu tulis nama, hanya tuliskan satu aja. Kumpulkan. Lagi. Gak perlu lipat, letak aja di situ. Kalian pengen di kelas temannya seperti apa? Sikap teman kalian di kelas. Sikap teman kamu di kelas. Kalau kamu pengen peringkat 1, berarti kamu harus belajar. Tulis. Boleh. Aku bilang apa aja kesepakatan di kelas boleh tulis. Tidak boleh ejek-ejekan.
misalnya kalian kalau di rumah pernah nggak bikin kesepakatan dengan orang tua? Gimana? Contohnya? Satu orang dan dipikirin. Satu aja. Terus kalau udah dipikirin, itu artinya kamu disuruh. Tidak boleh sampai berlebihan. Kita misalnya orang tua misalnya, Nika, kamu mau nggak bantuin Siti? Mau. Kamu nggak pengen minta kompensasi apa yang sama orang kamu? Saya boleh mbak, saya bantu ini, tapi nanti boleh main di rumah saya. Atau saya kamu melakukan salah lain sama mama. Udah semua kamu bolak-balik itu ditanya ke sama mama. Kenapa bisa kamu bolak-balik dari mama kan? Kenapa ditanya gitu? Berarti memang kamu bersukanya untuk ngajarin orang. Ya orang yang lain. Ayo, ini kan bukan tugas yang bisa benar. Jadi udah, ayo Baby, kamu jadi bikin soal apa? Ayo Lin, ready sampai tahu. Nanti gua akan tanya, kalian setuju nggak dengan itu kesepakatannya? Yang pertama, saling tolong teman dan menyayangi. Setuju nggak? Setuju. Nomor 2, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Setuju nggak? Setuju. Awas ya kalau kalian lakukan ya. Ini artinya fokus mendengar, fokus saat belajar ya. Kalau pakai bahasa sederhananya, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri, itu artinya fokus saat belajar. 2, ini selanjutnya, saya mau kelas bersih dan saya pengen teman-teman tidak ejek-ejekan. Setuju? Setuju. Tidak ejek-ejekan berarti masuk saling menyayangi ya. Jadi kita masukkan kelas yang bersih. Selanjutnya saya mau teman-teman tidak ejek-ejekan. Ejek-ejekan masuk ke dalam saling menyayangi. Kenapa banyak yang menulis tidak mau saling ejek-ejekan? Pasti di kelas ini banyak yang suka ejek-ejekan. Banyak Bu. Ya, banyak. Itu sudah masuk ke dalam membuli.
Ketika seseorang korban bully merasa tidak terima, boleh melakukan pelaporan. Selanjutnya, aku ingin kelas bersih dan rapi. Masuk sini ya, kelas bersih dan rapi. Selanjutnya, tidak ejek-ejekan dan tidak pukul-pukulan. Masuk saling menyayangi ya. Kelas selalu bersih, selalu damai, menyayangi. Oke, berarti masuk ke dalam saling menyayangi. Saya ingin kelas kita bersih, tidak ada sampah satupun. Berarti masuk ke kelas bersih dan rapi. Tidak ada yang membuli dan saling tolong menolong. Udah masuk ke nomor 1, saling tolong menolong dan menyayangi. Selanjutnya, tidak ejek-ejekan dengan teman. Masuk saling menyayangi. Saling menyayangi kepada teman. Ya, nggak ada. Ini ingin sekali tidak berkelahi dengan teman. Masuk saling menyayangi. Nanti dia suka berkelahi. Siapa ini? Tidak boleh menyebut nama bapak dan ibu. Masuk ke dalam saling menyayangi. Ingin kelas yang bersih dan cantik. Masuk kelas bersih dan rapi. Insya Allah nanti kita akan memperindah kelas kita karena akan ada lomba. Kita bikin arisan. Bangun. Teman yang tidak ribut, teman tidak ribut saat belajar berarti masuk ke fokus saat belajar ya. Bersih dan bersih, rapi, kreatif. Masuk ke kelas bersih dan rapi. Kreatif juga boleh. Kelas selalu bersih. Kelas selalu bersih. Oke, berarti ini kesepakatan kelas yang kita inginkan. Saling tolong menolong dan menyayangi. Fokus saat belajar. Kelas bersih dan rapi. Jadi ini yang akan selalu kita ingat di dalam kelas. Ingat, tidak ejek-ejekan, tidak ada bully. Saling tolong menolong, saling peduli. Melihat sampah, melihat teman kesusahan, langsung turunkan. Ringankan tangan untuk membantu sesama. Fokus saat belajar. Jika ibu menjelaskan, jangan kamu sibuk sendiri di belakang. Apalagi ngomong sama teman. Mending kalau ngomongkan tentang pelajaran, kadang ngomongnya nggak tentu dulu tentang main, tentang apa, ya kan? Nanti giliran ibu kasih soal, bingung, nggak tahu. Lalu nulisnya asli-asli, asal selesai. Pertama Leo, begitu juga kalau dikasih tugas, Erdi juga harus selesai. Jangan dikasih soal 10 aja nggak selesai. Leo dengar? Selanjutnya kelas bersih dan rapi. Tanggung jawab utama tentu kepada yang piket. Tapi yang tidak piket pun bertanggung jawab terhadap kelas. Oke? Sepakat ya?